Jadi dengan kata lain, sebetulnya tujuan utamanya bukan Gibrannya, tapi Prabowo-nya. Menurut perhitungan survei yang ada, hanya kalau dengan Gibran angkanya Prabowo akan tinggi. Iya. Itulah yang menyebabkan akhirnya diputuskan ya udah kombinasinya adalah Gibran akhirnya bersedia, oke, demi Indonesia gitulah kira-kira ya. Nggak apa-apa Prabowo maju lagi, tapi kalau dengan Gibran kembali nih kasusnya seperti 2024. Karena biar gimana pun orang masih melihat Gibran itu Jokowi, Gibran Jokowi, Gibran Jokowi. Nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas. Karena menurut saya menyingkirkan Gibran itu justru menimbulkan masalah kalau Gibran kemudian bergabung dengan kekuatan lain. Dan maju sendiri ya. Maju sendiri dengan kekuatan lain ya. Ya, dan kelompok mana yang menunggangi kita masih, kalau ada yang bilang ditunggangi oleh siapa? Makanya saya pernah di sebuah diskusi di salah satu stasiun televisi, saya menyebut itu semua. Bahkan sebagian mengatakan salah satu yang juga marah sama Pak Jokowi ini adalah Amerika Serikat. Udah isu global dong. Iya Barat kan. George Soros tadinya gitu ya. Hilirisasi yang jelas kan. Dan macam-macam kebijakan Pak Jokowi di masa itu. Nah, dengan kata lain saya mau bilang begini. Pertama-tama menjawab pertanyaan Anda itu pertanyaan sangat penting. Tapi susah sekali menjawabnya. Oke. Termasuk yang sedang dituju itu pada dasarnya apa sih? Yes. Kan gini. Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden. Oke. Tujuan Anda menghabisi dia dan keluarganya itu apa? Jawaban paling dangkal atau paling sederhana adalah karena benci, gitu ya, karena marah. Ya, singkatnya gitulah ya. Gitu ya. Atau karena kemarin Mas Gibran jadi wapres? Nah, kalau Anda ini kan bukan pertanyaan yang jawaban bukan yang dangkal lagi nih. ABCD, kita mulai melihat bahwa ada upaya yang lebih daripada sekedar menghabisi atau menjatuhkan reputasi Pak Jokowi. Ada tujuan-tujuan politik yang lebih luas, lebih jauh dari itu. Sehingga kalau kalimat Anda kan masih karena Mas Gibran menjadi wapres kemarin kan. Jadi dalam pemilu 2024 dia terpilih menjadi wapres. Tapi kalau sekarang dihajar ya, apakah itu kaitannya sama hanya 2025, 2026 atau sesuatu yang lebih jauh, misalnya ke 2029. Visioner. Enggak, dan jangan anggap ini main-main. Iya, jadi dia ngelihatnya panjang gitu kan. Dia melihat bahwa ini menyeramkan nih sebetulnya nih, kombinasi Prabowo dengan Gibran. Kombinasi Prabowo Gibran itu adalah sebuah kekuatan yang menakutkan. Bagi si para orang-orang yang pakai istilahnya menunggangi tadi. Ini harus dihentikan nih. Duet ini. Pertama-tama jangan sampai Prabowo bertahan terus. Jangan sampai duet ini sukses memajukan Indonesia atau bagaimana? Nah, itu pertanyaannya makin lama makin berat. Emang kursi ini nih emang bikin perubahan. Iya, saya kalau duduk di sana cuma ngangguk-ngangguk, Bang. Begitu ya? Iya, emang ini kursi keramat. Nggak, Anda tuh membuat kursi saya terasa panas. Maksudnya kalau perlu saya berdiri, sekarang saya kasih kuliah ke Anda. Gitu. Edukasi. Sorry ya, ini tidak bermaksud sombong atau apapun. Tapi menurut saya, gini, apakah ini sekedar Prabowo Gibran, atau Prabowo Gibran sampai 2034? 2034. Artinya 2029 maju lagi dan menang lagi sampai 2034. Nah,
yang berusaha dicegah untuk 2029 tidak lagi menjadi pemimpin Indonesia, apakah hanya Prabowo saja atau Prabowo dan Gibran? Dalam hal ini, kedua-duanya mungkin. Ini adalah bisa saja kelompok yang melihat gini, Prabowo Gibran itu sebetulnya kekuatannya bukan karena mereka adalah duet yang sangat kokoh. Tapi gini, kalau sampai Prabowo itu tidak lagi bersama Gibran, kemungkinan dia akan kalah. Misalnya gitu loh, teorinya gitu spekulasi hipotesis gitu. lah ya. Hipotesis gitu. Kalau Prabowo dan Gibran bertahan, biar tadi kan panas, langsung kita memang sangat perhatian itu. Narsum bilang panas, muncul air. Oh, jadi ini keluar begitu Anda dengar saya bilang panas ya. Nanti kalau abang bilang lapar, nasi padang dong. Saya lapar sekali nih menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jangan nasi padang. Karena tadi siang saya makan nasi padang. Oh gitu ya. Lanjut Bang. Jadi bahas nasi padang. Dia juga lapar. Kembali tadi ya. Oke, supaya gampang ya. Sebenarnya sedang dicegah apa sih? Yang sedang berusaha dijatuhkan. Kan sebagian akan mengatakan sebetulnya ini kaitannya sama Prabowo agar Prabowo tidak lagi menang maju pada 2029. 2029 ya. Nah, jadi dengan kata lain sebetulnya tujuan utamanya bukan Gibrannya tapi Prabowo-nya. Tapi saya akan katakan begini. Gibran tetap faktor penting dalam hal ini. Karena untuk menjatuhkan Prabowo caranya adalah gimana kan? Nah, bagaimana kalau hipotesisnya adalah kalau Prabowo majunya tanpa Gibran lebih mudah dikalahkan. Kebayang nggak? Kalau nanti dia milih orang lain itu lebih mudah dikalahkannya. Jadi menghilangkan Gibran itu tujuannya bukan karena saya nggak suka sama Gibran, tapi saya nggak kepengen Prabowo menang terus, menang lagi, maju lagi dan menang lagi. Tapi gimana kalau hipotesisnya dibalik, Mas? Gimana? Orang-orang mau Prabowo maju tanpa Gibran. Iya, ya itu. Maksudnya dalam artian aku mau mendukung Prabowo tapi aku nggak mau Gibran. Itu tadi. Nggak, kalau itu, nah itu kan. Artinya itu hipotesis. Itu yang saya mau bilang. Itu ada beberapa kemungkinan hipotesis kan. Hipotesis pertama sebetulnya Gibran itu berusaha dilepaskan dari Prabowo agar Prabowo tidak menang, agar kalah. Agar nggak 2 periode gitu ya. Ya, saya ingin ingatkan cerita tentang 2024. Saya nggak tahu Anda ngikutin atau enggak ya. Anda kan wartawan hiburan, oh bukan ya? Kok tahu sih? Bener lagi. Kalau kamu apa? Aku ini aja Bang. Udah lama ikut politik nggak? Ikut politik. Ya, saya ingin ingatkan gini. Sorry ya, saya bercanda. Saya bercanda. Silau. Dia mukanya langsung galau nih. Apa tadi? Gini. 2024. Pemilu. Ya, kan banyak orang mengatakan bahwa yang memajukan nama Gibran itu sebetulnya Jokowi kan? Yes. Ya kan? Yes. Banyak. Tapi kalau yang saya tahu dan saya tahu dari A1 nih. Wah, podcast lain tuh Bang. Apa itu? Podcast. Oh, istilah itu jangan dipakai. Merek. Oh, salah. Enggak, bercanda. Jadi informasi resmi lah ya. Iya, informasi yang valid, kredibel. Yang kredibel. Nggak gitu ceritanya kan. Sebetulnya yang kepengen agar Gibran bergabung sama Prabowo adalah Prabowo himself. Ya, ada pernah dengar juga Prabowo yang mengajak, tapi Gibran menolak ya. Semula menolak. Baru akhirnya Jokowi bilang, Gibran kalau kamu nggak kepengen bahwa calon presiden yang berikutnya adalah 2 nama lain itu, ya, mendingan kamu maju. Karena hanya dengan menurut perhitungan survei yang ada, hanya kalau dengan Gibran angkanya Prabowo akan tinggi. Iya. Itulah yang menyebabkan akhirnya diputuskan, ya udah kombinasinya adalah Gibran akhirnya bersedia, oke, demi Indonesia gitulah kira-kira ya. Oh, demi Indonesia Mas. Ya daripada yang menang adalah Mas Anies dan Mas Ganjar, ya udahlah saya maju aja bersama Pak Prabowo karena ini akan seperti memberi jaminan bahwa Pak Prabowo akan menang. Ya. Jadi saya mau bilang bahwa ini sangat kuat nih sebetulnya kehadiran Gibran yang menyebabkan Pak Prabowo menang. Nah, kalau orang-orang
para pemain politik yang membiayai, membohiri dan macam-macam itu juga melihat kayaknya situasinya masih terus begini nih. 2029 nggak apa-apa Prabowo maju lagi, tapi kalau dengan Gibran kuat kembali lagi nih kasusnya seperti 2024. Karena biar gimana pun orang masih melihat Gibran itu Jokowi, Gibran Jokowi, Gibran Jokowi. Nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas. Dan jangan lupa selama 2025 sampai 2029 performance Gibran barangkali akan semakin terlihat. Sekarang ini kan masih dia terus dihabisi kan. Tapi kalau semakin lama orang akan semakin melihat well he's a good vice president. Dan kalau 2029 dia maju lagi, kita tetap akan dukung Prabowo dan Gibran. Jadi menghilangkan Gibran itu bukan karena saya lebih menyukai Prabowo sendirian. Itu ada, itu satu hipotesis yang lain. Hipotesis yang lain yang bilang bahwa mereka nggak ingin aja. Saya mendukung Prabowo, tapi saya tidak ingin Gibran. Itu jelas ada. Tapi saya nggak makan yang itu. Saya nggak makan yang itu. Karena menurut saya menyingkirkan Gibran itu justru menimbulkan masalah kalau Gibran kemudian bergabung dengan kekuatan lain dan maju sendiri ya. Maju sendiri dengan kekuatan lain ya. Ya dan kalau dalam 4 tahun ini Gibran terus bisa terbangun posisi positioningnya, brandingnya bagus ya. Ya udah kalau gitu untuk kepentingan Indonesia maju sendiri. Kita maju sendiri. Pakai PSI.